Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Sevilasani, guru kelas 6 di SD Negeri 1 Wonokerto, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran mendalam yang dikolaborasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini akan saya terapkan pada pelajaran IPAS bab 5, memahami bumi dan antariksa, dengan topik bumi, matahari, dan bulan. Model pembelajaran yang saya terapkan adalah Inquiry Based Learning berbasis simulasi. Pembelajaran kali ini dilakukan di ruang laboratorium karena saya ingin memanfaatkan IFP, Interactive Flat Panel, sebagai media pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Baik. Kelas 6? Asik. Ayo semangat untuk belajar. Pembelajaran dimulai dengan salam dan menanyakan kabar sebagai bentuk prinsip mindful learning. Kita memulai pelajaran, Mas Rizky tolong dipimpin untuk berdoa dulu. Pada setiap awal pembelajaran, saya mengajak murid untuk berdoa bersama, menyanyikan lagu nasional, dan membuat kesepakatan kelas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran penuh atau mindfulness, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air, serta mendidik murid agar lebih disiplin dan tanggung jawab atas apa yang telah mereka sepakati. Hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak semuanya, karena ini merupakan bab awal di pelajaran IPAS, makanya ada sesuatu hal yang baru bagi kalian. Nah, sekarang saya tanya, kalau seandainya di pagi hari kalian kalau melihat ke arah timur, lihat apa di sana yang baru terbit? Matahari. Sesuai dengan Inquiry Based Learning, langkah awal yang saya lakukan adalah orientasi topik pembelajaran. Saya mengajak murid untuk mengamati fenomena nyata tentang bumi dan matahari. Berdasarkan fenomena tersebut, muncullah rumusan masalah yang menjadi dasar terbentuknya hipotesis sementara. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, nanti setelah belajar, kita akan mengetahui sebenarnya yang bergerak itu matahari atau bumi. Siap semua? Siap. Enggak? Aku ingin belajar. Sebelum melanjutkan pembelajaran, saya mengajak murid untuk melakukan ice breaking. Selain untuk mencairkan suasana, kegiatan ini berguna untuk meningkatkan konsentrasi dan membangkitkan semangat belajar murid. Pada tahap pengumpulan data, saya menyajikan video pembelajaran dan juga bermain peran. Kedua hal ini menunjukkan diferensiasi konten yang saya terapkan untuk memenuhi minat dan gaya belajar murid yang berbeda. Oke, paham semuanya? Paham. Ada yang kurang paham? Di sini angkat tangan. Oke, Mas Alvin kurang paham. Ada lagi tadi yang kurang paham? Oke, silakan. Mbak Diva sama Mbak Naila silakan. Oke, anak-anak yang lainnya selain. Pada pembelajaran ini, saya menambahkan metode diskusi bagi beberapa murid. Sedangkan untuk murid lainnya, membuat rangkuman materi yang telah mereka pahami. Ini adalah bentuk penerapan diferensiasi proses yang saya terapkan pada pembelajaran kali ini. Tentang rotasi, revolusi. Nah, saatnya kita untuk membuat alat peraga agar kita lebih paham apa itu rotasi, apa itu revolusi bumi. Oke? Siap membuat alat peraga? Ada pertanyaan? Oh iya, kenapa Mbak Selin? Pada tahap ini, murid sudah mendapatkan jawaban atas hipotesis awal mereka. Sebagai hasil akhir, saya memberikan kebebasan bagi murid untuk menyimpulkan hasil temuan mereka.
Ini adalah bentuk dari diferensiasi produk yang muncul pada pembelajaran saat ini. Kegiatan selanjutnya adalah presentasi hasil karya. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan pemahaman konsep, membangun komunikasi, serta menghidupkan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Mas Riko sama Mas Darwin. Monggo Mas Riko silakan. Yang lainnya nggak apa-apa. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian proses pembelajaran, saya memberikan game edukasi sebagai media pembelajaran interaktif untuk mengukur seberapa jauh pemahaman murid tentang materi yang sudah diajarkan, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan atau joyful learning, bermakna, dan interaktif. Matahari, bulan, dan bumi. Jadi sudah terjawab sudah pertanyaan kita yang ke depan tadi. Yang bergerak tadi siapa berarti? Matahari atau buminya yang bergerak? Bumi. Benar, bumi ada dua gerakan. Yang pertama kalau berputar mengelilingi porosnya namanya. Pada akhir pembelajaran, saya bersama dengan murid menyimpulkan materi yang sudah dipelajari untuk memastikan bahwa pembelajaran yang terjadi adalah meaningful learning atau pembelajaran bermakna yang membekas dan dapat diterapkan oleh murid. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran ini, bagaimana sih pembelajaran kita hari ini, menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anak untuk waktunya. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari Selasa dengan pembelajaran IPAS dan materi yang berbeda. Oke? Terima kasih atas waktunya. Thank you. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat and thank you for supporting me.